Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Jepang berjudul Human Vapor tahun 2026. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan berubah menjadi gas atau uap. Dengan kekuatan ini, ia menggunakannya untuk melakukan serangkaian pembunuhan balas dendam. Kepolisian mencoba menghentikannya, namun apakah mereka berhasil? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series kita akan melihat seorang wanita bernama Kyoko yang merupakan seorang reporter. Ia bergegas ke kantor karena akan diadakan live report yang dibawakan olehnya. Ia berhasil datang tepat waktu sehingga tidak ada masalah berarti. Di program kali ini, Kyoko akan mewawancarai seorang profesor bernama Profesor Sano. Sano adalah ahli di bidang biomasa. Alasan ia diundang untuk membahas tentang pembangunan pembangkit listrik biomasa. Di saat yang sama, tanpa orang-orang sadari ada uap atau gas yang mengapung dengan pelan ke arah Sano. Gas ini mendekati Sano dengan waspada. Saat Sano minum air, gas ini memasuki hidung Sano secara perlahan. Kemudian gas ini masuk semakin brutal ke tubuhnya. Sano tak bisa menghentikannya dan perutnya terus membesar bahkan mengepung seperti balon yang terbang. Tak lama kemudian tubuhnya meledak tepat di depan Kyoko dan kejadian ini ditayangkan secara live. Di tempat lain kita akan melihat seorang polisi bernama Kenji yang sedang makan. Kenji melihat seorang imigran yang bekerja di sebuah restoran. Kenji tidak suka pemilik restoran memperlakukan si imigran seenaknya. Pemilik restoran mengusir Kenji, namun Kenji bisa menghentikannya dengan mudah. Di saat yang sama, Kenji menerima telepon. Walau seorang polisi, namun Kenji sedang diskors. Namun karena apa yang terjadi pada Sano membuat Kenji diminta bergabung untuk membantu. Waktu berlalu, Kenji sampai di kantor Kyoko. Kenji baru mendengar tentang kejadian sebelumnya. Melihat banyaknya darah berceceran, tentunya Kenji bingung apa yang sebenarnya terjadi. Seorang polwan bernama Abe menunjukkan bagaimana Profesor Sano meninggal. Untuk sekarang mereka bingung apakah ini pembunuhan atau bukan. Ternyata alasan kenapa Kenji diskors sementara adalah karena ulah Kyoko. Atasannya meminta Kenji untuk berhati-hati pada Kyoko. Kemudian Kenji dan Abe menemui Kyoko. Terlihat keadaan menjadi canggung namun Kenji berusaha untuk profesional. Pertama-tama Kenji menanyakan keadaan Kyoko dan Kyoko menjawab kalau ia baik-baik saja. Kenji bertanya kalau sebelum wawancara apakah ada yang aneh dengan Profesor Sano, namun Kyoko membantahnya. Tak ada yang Kenji dapatkan dari pembicaraan ini. Di saat yang sama, Kyoko dipanggil menemui atasannya. Mereka menemukan sebuah kotak misterius yang datang tepat sebelum live berita Kyoko. Walau mencurigakan, namun tidak ada yang mau membukanya karena takut itu adalah bom. Kyoko memberanikan diri membukanya dan ternyata isinya kosong dan hanya ada sebuah QR code. Rekan Kyoko pikir mereka harus memberitahu polisi lebih dulu. Namun bagi Kyoko, bisa saja ini menjadi berita eksklusif mereka. Ia memindainya dan ternyata ini adalah sebuah video. Pria ini menyebut dirinya sebagai manusia uap atau asap, tapi agar konsisten kita akan memanggilnya manusia uap. Ia mengaku kalau ia adalah orang yang membunuh Profesor Sano. 27 tahun yang lalu, Profesor Sano dan manusia uap bertemu. Ia tahu kalau semua orang pasti ingin tahu apa alasan ia membunuh Profesor Sano. Ia menjelaskan kalau video ini sudah dikirim ke semua media besar di Tokyo. Besok, ia akan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu alasan dan siapa target selanjutnya. Konferensi pers akan diadakan besok jam 4 sore di restoran bernama Bunko Ramen. Manusia asap mengingatkan kalau ia hanya akan menjawab pertanyaan dari media yang menayangkan videonya. Mereka pikir mungkin ini hanyalah ulah orang random untuk mendapatkan perhatian. Kyoko menunjukkan kalau video ini diupload sebelum pembunuhan terjadi, yang artinya pelakunya pasti asli. Karena pembunuhan Profesor Sano dilakukan di media Kyoko, mereka tak punya pilihan lain selain menurut. Dengan semua media besar yang membahas manusia uap, tentunya seketika ini menjadi pembicaraan paling panas di Jepang. Di sisi lain, tentunya kepolisian memandang ini sebagai ancaman dan juga tantangan. Mereka belum bisa mengidentifikasi pelaku dan juga hubungannya dengan Profesor Sano. Selain itu, sisa tubuh korban juga sudah diperiksa. Dugaan sementara terjadi ledakan di paru-paru korban walau alasannya belum ditemukan. Tidak ditemukan tanda adanya bom, namun paru-paru korban sudah gosong seperti terkena api.
Setelah rapat selesai, Kenji dipanggil kepala polisi. Kepala polisi dan ayah Kenji seangkatan sehingga mereka dekat. Ayah Kenji dulunya adalah seorang polisi namun sudah meninggal. 事件が事件だけで負担も大きいだろうが、頼りになるのはお前だけだ。 Kepala polisi mempercayakan kasus kematian Profesor Sano pada Kenji. Kenji bertanya kenapa, karena ia sedang diskors. Seperti yang kita tahu kalau Kyoko adalah alasan kenapa Kenji diskors. Kepala polisi ingin Kenji membuktikan pada Kyoko kalau ia tak punya urusan apapun dengan Kyoko. Flashback ke 5 tahun yang lalu. Kyoko sedang membuat sebuah acara TV yang membutuhkan arahan polisi. Kepolisian mengutus Kenji untuk membantu Kyoko dan inilah awal bagaimana mereka saling mengenal. Untuk program ini, Kyoko dan Kenji sering menghabiskan waktu bersama sehingga hubungan mereka semakin dekat. Kenji berkata kalau misi pengintaian biasanya memang lama sehingga menyarankan Kyoko untuk tidur. Kyoko menjawab kalau ia sering mengalami insomnia sehingga susah tidur. Kenji menjelaskan kalau ada teori jika ia memegang jantung dan bernafas tenang bisa membuatnya tidur. Kenji memutarkan sebuah lagu lama dari radio. Ini adalah lagu favorit ayah Kenji dan ternyata Kyoko juga menyukainya. Waktu berlalu saat Kenji membeli minuman, ia melihat Kyoko yang tidur dengan menggunakan teorinya sebelumnya. Kembali ke masa sekarang. Hari ini adalah hari konferensi pers manusia uap akan dilakukan. Walau berbahaya, namun bukannya dikosongkan, masyarakat malah ingin melihat karena penasaran. Tentunya Kenji pergi ke Bunko Ramen, tempat yang dipilih manusia uap. Ini hanyalah restoran ramen biasa sehingga Kenji tak mengerti kenapa manusia uap memilih tempat ini. Ia dan Abe memeriksa semua ruangan namun tak menemukan apapun yang aneh. Di luar, Kenji bisa melihat kalau semua media besar sudah mengirim reporter untuk memberitakan konferensi pers ini karena ini adalah berita besar. Dan tentunya Kyoko dan timnya juga datang. 4時25分です。ただの出任せですね。 Waktu berlalu, sekarang sudah jam 4:30 sore namun manusia uap masih juga belum datang. Abe pikir mungkin ini hanya prank. Pemilik restoran marah karena ia menutup toko seharian sehingga tak mendapatkan penghasilan namun tidak ada apapun yang terjadi. Kyoko menyadarinya kemudian menemuinya. Kyoko bertanya apa dari dulu tokonya selalu berada di sini. Kyoko mengirim pesan pada Kenji kalau lokasi Bunko Ramen 27 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Kyoko yang menyadarinya lebih cepat menjadi orang pertama yang datang ke lokasi Bunko Ramen 27 tahun yang lalu. Toko ini sudah terbengkalai lama namun ternyata dugaannya tepat. Di sini manusia uap sudah menunggu. Tentunya Kyoko tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan berita eksklusif. Kenji dan kepolisian sudah di perjalanan sehingga ia hanya bisa melihat live report yang sedang dilakukan Kyoko. Manusia uap menjelaskan kalau ia adalah korban dari masa lalu. Kyoko bertanya apa ini ada hubungannya dengan Profesor Sano. Manusia uap mengiyakannya karena menurutnya Profesor Sano adalah orang yang jahat. White Center. Kyoko bertanya apa yang Profesor Sano lakukan namun manusia uap hanya menjawabnya dengan kata White Center. Manusia uap berjanji kalau semua orang yang berhubungan dengan White Center akan ia bunuh. Di saat yang sama, kepolisian sudah datang dan manusia uap ingin menghentikan interview. Ia keluar bangunan walau ia sudah dikepung banyak polisi. Ia tak terlihat takut sedikit pun. Saat polisi mendekat, ia menunjukkan kekuatannya kalau ia bisa merubah dirinya menjadi asap dan membuat ledakan. Tidak ada satupun orang yang dilatih untuk melawan asap sehingga manusia uap bisa menghajar para polisi dengan mudah. Walaupun cuma asap, namun ia memiliki kecepatan dan kekuatan yang cukup untuk mementalkan orang-orang. Kenji menembak tepat di dahinya namun tak berefek apapun, kemudian ia pergi dari lokasi meninggalkan pakaiannya. Sepertinya yang bisa berubah menjadi asap hanya tubuhnya saja. Waktu berlalu, Kyoko dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kyoko menjadi orang pertama yang sadar kalau manusia uap akan datang ke lokasi lama Bunko Ramen. Abe pikir mungkin Kyoko mengenal manusia uap untuk memburu berita eksklusif walau tentu Kyoko membantahnya. Flashback sejenak, sekitar 4 bulan yang lalu Kenji sedang menginterogasi seorang mantan Yakuza bernama Mori. Mori diduga berhubungan dengan seorang remaja yang ditemukan meninggal overdosis di sebuah hotel. Mori tidak ingin berbicara apapun tanpa pengacaranya apalagi ia tahu kalau Kenji tidak memiliki bukti. Ingat, ayah Kenji juga adalah seorang polisi dan ternyata Mori mengenalnya. Mori menghina ayah Kenji yang menurutnya bodoh dan meninggal saat bertugas. Kenji mengamuk dan ingin menyerang namun untungnya rekan polisinya menghentikannya. Di malam hari, Kenji yang muak karena tidak bisa memenjarakan Mori pulang dengan keadaan mabuk dan Kyoko yang mengantarnya. Di malam keesokan harinya, Kenji sedang menunggu Kyoko di sebuah restoran. Rencananya Kenji ingin melamar Kyoko malam ini.
Namun entah kenapa Kyoko tak kunjung datang ke restoran. Di saat yang sama, Abe mengirimi Kenji sebuah video. Video yang dikirim adalah potongan berita dari media tempat Kyoko bekerja. Ternyata siang ini Kyoko ingin menginterogasi Mori tentang tuduhan hubungan Mori dengan kematian remaja yang overdosis di hotel. Keesokan harinya, Mori ditemukan meninggal karena bundir. Kenji dituduh membocorkan informasi rahasia pada Kyoko karena Mori tidak terbukti bersalah. Ini dianggap kesalahan besar dan Kenji diskors dan hubungannya dengan Kyoko berakhir. Kembali ke masa sekarang. Inilah alasan kenapa Abe mencurigai Kyoko karena Kyoko adalah orang yang mau melakukan apapun demi mendapatkan berita eksklusif. Tak lama kemudian seorang polisi memberikan ponsel Kyoko karena memang tidak menemukan apapun yang mencurigakan. もうこれ以上この事件には関わらないでほしい。 Sebelum Kyoko pergi, Kenji memintanya untuk tidak memberitakan tentang manusia uap lagi. Kenji merasa kalau Kyoko hanya menghambat kinerja polisi apalagi saat ia mencuri informasi mengenai Mori untuk dibuat berita. Menurut Kenji, karena ulah tuduhan yang dilakukan Kyoko pada Mori membuatnya bundir. Dengan begitu, korban tidak akan pernah menerima keadilan dan kebenaran tidak akan pernah diketahui. Sementara menurut Kyoko, Mori bundir menunjukkan kalau ia memang bersalah. Kemudian Kenji memeriksa pakaian manusia uap. Biasanya dari pakaian akan ditemukan DNA baik dari sel kulit atau keringat. Namun setelah memeriksa tidak ditemukan DNA apapun di pakaian. Polisi juga belum menemukan identitas yang cocok dengan manusia uap. Namun mereka menemukan kalau Wade Center adalah sebuah fasilitas di Yamanashi 30 tahun yang lalu, namun hanya itu yang ditemukan. Kenji menyadari kalau ada kancing yang dipasang dengan arah berbeda. Di balik kancing itu ditemukan sebuah simbol. Waktu berlalu mereka menemukan kalau lambang di kancing merupakan lambang sebuah perusahaan bernama Kasuga. Kasuga adalah lini bisnis milik sebuah geng Yakuza bernama Fujishiro. Kenji pikir apa mungkin manusia uap adalah anggota Yakuza ini. Namun tetap aneh karena ia hanya memakai satu kancing. Kenji terus memperhatikan manusia uap dan merasa kalau ia pernah melihat sarung tangan yang ia pakai. Ia ingat kalau Profesor Sano juga menggunakan sarung tangan yang sama. Kenji pikir ini adalah cara manusia uap memberitahu siapa targetnya. Artinya mungkin target selanjutnya adalah salah satu anggota geng Yakuza atau mungkin pimpinannya. Di tempat lain tentunya Kyoko tidak menuruti perkataan Kenji dan terus mencari tahu tentang manusia uap. Rekannya menemukan informasi mengenai Wade Center. Itu adalah sebuah fasilitas yang menampung tunawisma dan anak yatim piatu. Alasan ia menemukannya karena ternyata ada mantan reporter yang pernah membuat artikel tentang Wade Center dan menghubunginya. Kyoko ingin bertemu dengan mantan reporter ini untuk berbicara lebih lanjut. Waktu berlalu, Kyoko dan rekannya pergi ke sebuah restoran. Ia di sini untuk bertemu Kato, mantan reporter yang memberinya informasi tentang Wade Center. Kato menjelaskan kalau ia membuat setidaknya 10 artikel tentang Wade Center, namun Kyoko tidak bisa menemukan satupun berita itu. Namun untungnya, Kato memiliki salinan semua berita yang ia buat. Ia menjelaskan kalau 27 tahun yang lalu di Yamanashi ada sebuah pameran perdamaian anak dunia. Ini adalah acara internasional yang didatangi banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Namun di tahun yang sama, ada sebuah meteor yang jatuh di hutan Yamanashi. Karena ada pameran membuat berita tentang jatuhnya meteor ini tertutup. Dan orang yang memimpin Komite Keamanan Meteor adalah Profesor Sano. Sano berkata kalau meteor ini aman, namun itu bohong karena ditemukan zat berbahaya dari meteor itu. Orang yang membersihkan sisa meteor itu adalah orang dari Wade Center. Walau Wade Center dilaporkan sebagai fasilitas penanggung tunawisma dan anak yatim piatu, namun kenyataannya orang yang ditampung dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan berat yang tak manusiawi. Kato ingin mempublish artikel tentang Wade Center, namun semua beritanya ditolak. Bagi pemerintah, berita tentang Wade Center akan membuat citra pemerintah rusak apalagi sedang banyak tamu dari luar negeri. Kyoko bertanya siapa orang di samping Profesor Sano. Kato menjawab kalau itu adalah Obata, direktur Wade Center saat itu. Di tempat lain, pria tua inilah Obata, direktur Wade Center. Ia mengalami trauma dan masih mengingat masa-masa kejayaan Wade Center. Ia masih sering membayangkan saat bekerja di sana. Ia sedang membuka gerbang dan orang yang membawa mobil adalah Mori. Obata memeriksa bagian belakang mobil dan ternyata semua orang dari Wade Center sudah hangus terbakar. Mereka adalah orang yang dikirim membersihkan sisa meteor. Mengingat ini masih mengganggu pikiran Obata bahkan hingga sekarang. Keesokan harinya, Kyoko memberitahu atasannya tentang Obata. Kyoto tidak tahu persis di mana Obata sekarang, namun dengan informasi dari Kato, Kyoko bisa mencoba mencarinya. Untuk sekarang hanya Obata yang bisa menghubungkan mereka dengan misteri Wade Center.
Waktu berlalu setelah pencarian panjang, Kyoko berhasil menemukan Obata dan bisa mengenalinya walau sudah tua. Masalahnya mereka tidak bisa menghubunginya begitu saja karena Obata tak punya alasan untuk berbicara. Kyoko bisa menemukan nomor telepon Obata. Kyoko memberitahu kalau ia adalah reporter dan ingin membicarakan tentang Wade Center. Seperti dugaan, Obata defensif dan tidak ingin bicara. 小畑さんの命も狙われているかもしれません。 Kyoko mengingatkan kalau bisa saja Obata menjadi target manusia uap selanjutnya, namun Obata masih tak mau bicara. Di malam hari, Obata masih memikirkan perkataan Kyoko. Bagi Obata, pembicaraan tentang Wade Center juga memberinya penyesalan. Obata menyembunyikan sebuah jurnal di bawah kasur. Jurnal ini adalah jurnal kerja Obata selama di Wade Center. Jurnal ini berisi banyak foto menyeramkan korban orang yang membersihkan meteor. Di antara para korban ternyata ada manusia uap. Keesokan harinya, channel TV Kyoko fokus membahas tentang Wade Center. Di saat yang sama, Obata menelpon Kyoko. 河野さんにお渡ししたいと思っています。ありがとうございます。 Obata menjelaskan kalau ia memiliki jurnal saat bekerja di Wade Center. Jurnal ini berisi semua data tentang staf dan korban dan semua yang terjadi di dalamnya. Obata ingin menyerahkan jurnal ini pada Kyoko dan tentunya Kyoko menerimanya. Obata sudah lelah membenci dirinya sendiri dan ingin menyerah. Obata ingin bertemu sekarang juga dan tentunya Kyoko setuju. Kyoko dan rekannya datang ke restoran yang ditentukan namun Obata belum datang. Kyoko menunggu sejenak namun ia sadar kalau di restoran ini dipenuhi anggota geng. Dengan cepat, Kyoko mengajak rekannya pergi dan sesuai dugaan Kyoko diikuti. Mereka mencoba melarikan diri namun mereka dikepung di parkiran. Tas mereka digeledah karena sepertinya yang mereka cari adalah jurnal Obata. Mereka pikir Kyoko sudah memilikinya namun tentunya Kyoko tidak tahu. Mereka tidak main-main bahkan sampai menodong Kyoko dengan pistol. Di saat yang sama, Kenji dan Abe datang. Kyoko dan rekannya diculik ke dalam mobil. Abe menabrak mobil gangster untuk menghentikannya. Kenji berhasil mengalahkan kebanyakan anggota geng sehingga Kyoko bisa terselamatkan. Kenji bertanya kenapa Yakuza mengincarnya namun Kyoko tidak tahu. Kyoko hanya menjelaskan kalau ia akan bertemu dengan Obata, mantan direktur Wade Center. Kenji sadar kalau yang mereka incar adalah Obata dan mungkin Obata dalam bahaya. Di tempat lain, Obata sedang di dalam mobil dan di tengah perjalanan ia melihat ada orang yang mobilnya mogok. Ia meminta bantuan sehingga Obata membantunya. Di saat yang sama, Kyoko meneleponnya memperingatkan kalau ia dalam bahaya. Kyoko meminta Obata untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Obata menjawab kalau ia sudah tidak takut mati. Ia memberitahu kalau awalnya Wade Center memang diperuntukkan untuk membantu. Namun ada pihak lain yang mengambil alih Wade Center dan itu adalah geng Yakuza ini. Saat direktur asli Wade Center mencoba menghentikannya, ia dibunuh dan sebagai gantinya Obata diangkat menjadi direktur baru padahal awalnya ia hanya satpam. Kyoko bertanya siapa yang bertanggung jawab dan Obata menjawab sebuah grup bernama Mufu. Grup ini berbeda dengan geng Yakuza yang baru menyerang Kyoko karena namanya Fujishiro. Sebelum Obata memberitahu lebih jauh, ia dibunuh oleh orang yang meminta tolong. Waktu berlalu, Kenji dan kepolisian sudah menemukan mayat Obata dan memeriksanya. Barang yang ditemukan hanya ponsel dan dompet korban. Artinya, ini bukan perampokan karena yang diincar dari Obata hanyalah jurnal Wade Center. Di saat yang sama, Kyoko menelepon Kenji. Kenji memberitahu kalau Obata dibunuh. Kyoko bertanya tentang jurnalnya, namun Kenji meminta Kyoko untuk tidak mengurusi masalah ini karena Kyoko bahkan hampir dibunuh. Kenji memberitahu atasannya kalau Obata dibunuh oleh geng Yakuza Fujishiro karena Obata akan memberikan jurnal Wade Center pada Kyoko. Sepertinya ada hubungan antara manusia uap, Yakuza, dan Wade Center. Di saat yang sama, rekan Kenji menemukan pemilik mobil yang diduga pelaku pembunuhan Obata. Kenji memberi perintah untuk melacak ponselnya karena pasti masih belum jauh. Di tempat lain, pelaku pembunuhan Obata sebut saja namanya Yamazaki. Ia tahu kalau ponselnya akan dilacak sehingga ia membuangnya ke sungai. Kemudian Yamazaki memberitahu atasannya di geng kalau ia sudah memiliki jurnal Obata. Atasannya menyuruhnya mengirim foto jurnal itu namun masalahnya ia sudah membuang ponselnya. Ia diberi perintah untuk mencari cara untuk mengirim foto jurnal itu. Namun jika terpojokan, ia diperintah untuk membakarnya. Sementara itu, atasan Yamazaki memberitahu ketua geng. Sudah jelas kalau mereka berhubungan dengan Wade Center dan itulah kenapa mereka ingin jurnal ini dihancurkan. Namun anak ketua geng memiliki ide untuk menggunakan jurnal ini untuk memeras pihak lain. Artinya yang memiliki kontrol atas Wade Center bukan hanya Yakuza. Ketua geng pikir ini ide baik sehingga ia memeras orang yang ikut di masalah Wade Center.
Ia adalah Yakuza dan orang tahu kalau mereka bukan orang baik. Namun bagi orang yang diperas ketua geng, reputasi mereka bisa rusak jika jurnal ini tersebar. だいぶビビってやがったな。俺には分かる。3億出すってよ。 Mereka bersedia membayar 300 juta yen atau sekitar 33 miliar rupiah. Di tempat lain, Kyoko memikirkan bagaimana Yakuza bisa tahu kalau ia akan menemui Obata. Rekannya pikir kalau mungkin ponsel Kyoko disadap. Ia memiliki skill hacking dan menemukan kalau ponsel Kyoko memang disadap. Ia bisa menghapusnya dan sekarang ponsel Kyoko sudah aman. Namun ini tak menjawab tentang siapa yang menyadap ponselnya karena Kyoko tidak menyentuh link mencurigakan. Rekan Kyoko memberitahu kalau aplikasi ini diinstal di ponsel Kyoko secara langsung. Kyoko ingat kalau saat ia diinterogasi Abe ada seorang polisi yang memeriksa ponselnya. Ia pikir polisi bernama Yoshida inilah yang menyadap ponselnya. Kembali ke tempat Kenji. Kenji sudah menemukan mobil Yamazaki namun tentunya ia sudah tidak ada di sini. Sementara itu Yamazaki mencuri ponsel dari seorang wanita. Kenji melihatnya sehingga mereka memburunya. Terjadi aksi kejar-kejaran. Yoshida juga bergabung di pencarian dan ia yang menyarankan untuk berpencar. Sementara itu, Yamazaki merekam semua isi jurnal lalu mengirimnya pada atasannya. Setelah tugasnya selesai, ia membakar jurnal itu. Di saat yang sama, Yoshida menemukannya. Kita sudah tahu kalau Yoshida adalah pengkhianat. Namun ternyata ia tak bekerja untuk geng Yakuza sehingga Yamazaki menjadi waspada. Harusnya Yamazaki langsung membakar jurnal ini namun ia malah mengambil video dan akan menggunakannya untuk memeras. Tanpa ragu, Yoshida langsung membunuhnya. Namun ia terlambat karena Yamazaki sudah mengirim isi jurnal pada ketua geng. Kenji mendengar suara tembakan Yoshida. Yoshida berkata kalau Yamazaki menyerangnya sehingga ia terpaksa harus membunuhnya. Kenji melihat kalau Yamazaki telah membakar jurnal Wade Center. Di saat yang sama, Kyoko menelepon Kenji. Kyoko memberitahu kalau ponselnya dipasangi penyadap. Satu-satunya orang yang memegang ponselnya selain Kyoko adalah Yoshida. Kyoko pikir kalau di kepolisian ada pengkhianat. そんなことあるはずないだろう。 Kenji menjawab itu mustahil dan ia juga memberitahu kalau jurnal Obata sudah dibakar. Waktu berlalu, Kyoko sudah di kantornya. Ia diberitahu tentang kasus pembunuhan Yamazaki. Dari informasi tertulis kalau Yamazaki mencuri ponsel dari orang lain. Awalnya Kyoko pikir kalau Yamazaki sudah membakar jurnal Obata. Namun ia sadar kalau ia sudah merekam dan mengirimnya pada orang lain sebelum membakarnya. Yamazaki sudah diketahui kalau ia adalah anggota Yakuza. Artinya mungkin Yakuza memang berhubungan dengan manusia uap. Masalahnya Fujishiro adalah geng yang tak bisa dianggap enteng. Mereka tidak bisa menodong mereka dengan pertanyaan. Fujishiro menjalankan sebuah tempat judi ilegal dan mereka akan mengamatinya dari luar karena tidak bisa masuk. Di depan markas Fujishiro ada sebuah bangunan kosong sehingga mereka memasang alat perekam suara dan juga kamera. Kyoko bisa mendengar ketua geng sedang menelepon. Ia marah karena Yoshida membunuh Yamazaki namun itu terlambat karena ia memiliki isi jurnal itu. Di tempat lain, Kenji menginterogasi salah satu anggota geng yang mencoba membunuh Kyoko. Kenji bertanya apa hubungannya dengan Yakuza. Ternyata pria ini bukan anggota Yakuza namun dia disewa geng untuk melakukan pekerjaan kotor mereka sehingga tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, Kenji sudah menerima surat penggeledahan Fujishiro sehingga akan menggeledah markasnya. Sementara itu, ternyata manusia uap sudah sampai ke markas Fujishiro karena target selanjutnya adalah ketua geng. Ternyata di dalam sedang ada lelang organ manusia ilegal namun ini bukanlah target manusia uap. Ia hanya ingin membunuh ketua geng sehingga tidak membunuh secara membabi buta. Anggota geng menemukannya dan ingin melawan namun mereka semua bisa dikalahkan dengan mudah. Ketua geng sudah mengetahui keberadaan manusia uap sehingga akan melarikan diri. Sementara Kyoko yang sudah menunggu bisa merekam pertarungan yang terjadi di markas Fujishiro. Di saat yang sama, manusia uap sudah menemukan ketua geng. Karena ada yang mengganggu, ketua geng berhasil memasuki mobil dan kabur. Manusia uap mengejar dan berpapasan dengan Kenji sehingga Kenji memutar arah. Manusia uap terus mengejar dan berhasil menangkap mobil ketua geng. Namun kacanya bulletproof sehingga manusia uap tidak bisa memecahkan kaca mobil. Manusia uap tak bisa menembus mobil sehingga kini ia pergi ke gorong-gorong. Ketua geng pikir kalau ia sudah aman. Namun ternyata manusia uap sudah memiliki ide lain. Ia dengan sengaja membalikan mobil ketua geng dari bawah. Karena tidak menggunakan sabuk pengaman, ketua geng meninggal dunia. Ternyata Kyoko menjadi orang pertama yang menemukannya. Ia memeriksa mobil dan membawa ponsel milik ketua geng. Dari ponsel ini kini Kyoko memiliki isi jurnal Obata.
Waktu berlalu, Kenji datang terlambat. Ia tak menemukan Kyoko dan ketua geng juga sudah meninggal. Namun di markas Fujishiro tentunya pakaian yang digunakan manusia uap masih ada di sana. Dan kali ini ia membawa sebuah lencana polisi karena targetnya selanjutnya adalah anggota polisi. Kini kita mundur sejenak ke beberapa hari yang lalu. Kita akan melihat seorang wanita bernama Kaho. Ia sadar kalau uang tabungannya berkurang sebanyak 21.000 yen. Ia menanyakannya pada kakaknya yang bernama Fujita. Fujita dan Kaho memiliki channel YouTube yang membicarakan hal mistis namun tak begitu laku. とんでもないものを見つけちゃったかもしれない。 Fujita mengaku kalau ia adalah orang yang mengambil uang tabungan mereka. Kaho marah karena uang tabungan mereka seharusnya untuk membeli kamera baru. Ternyata Fujita menggunakan uang itu untuk membeli sebuah album video musik milik sebuah idol band yang bahkan tidak terkenal. Fujita menunjukkan musik video ini yang memiliki tema horor. Namun alasan ia membelinya karena di dalam musik video ini terekam ada manusia uap. Mereka pikir mungkin tempat ini adalah tempat persembunyian manusia uap. Jika mereka bisa menemukan lokasinya dan membahasnya di YouTube mereka, mungkin akhirnya mereka akan terkenal. Tak lama kemudian mereka melakukan live stream di channel YouTube mereka. Fujita menunjukkan temuannya dari video musik, namun karena penontonnya sedikit, video mereka tidak viral. Fujita kecewa karena harapannya sirna. Fujita pikir mungkin jika Kaho yang menjadi hostnya, mungkin channel mereka akan terkenal. Kaho menolak karena ia memiliki masalah kepercayaan diri karena tanda lahir di wajahnya. Di saat yang sama, Kaho melihat ada yang komen atas nama Dada Show. Ia tertarik dengan investigasi mereka dan ingin membeli detail penyelidikannya. Tentunya mereka tidak langsung mempercayainya, namun Kaho mengirim nomor ponselnya untuk membuktikannya. Tak lama kemudian, Dada Show menelpon Kaho. Yang diinginkan Dada Show adalah lokasi di mana gedung manusia uap terlihat. Dada Show berani membayar 1 juta yen untuk informasi ini. なんで100万で買いたいって。 Tentunya ini adalah tawaran yang tak bisa mereka tolak. Namun masalahnya mereka tidak tahu di mana lokasinya, namun mereka bisa mencarinya. Keesokan harinya mereka pergi ke lokasi perusahaan pembuat video klip. Fujita yang akan memasuki bangunan agar tidak mencurigakan. Ia masuk dan menyamar seolah ia ingin mencari pekerjaan. Fujita berhasil menemui produser video klip. Ia adalah orang yang aneh dan pembicaraan mereka gak begitu penting. Fujita langsung bertanya di mana lokasi gudang tempat ia merekam video klip terbarunya. Ia tak tahu lokasi persisnya karena yang menemukannya adalah manajer grup yang bernama Kenta. Kenta sudah tak bekerja di sini karena sekarang bekerja di sebuah bar. Ini bukan bar biasa. Kenta bekerja sebagai pria penghibur di bar ini. Karena biasanya yang mendatangi tempat seperti ini adalah wanita, tentunya Fujita ingin Kaho yang memasukinya. Kaho masih tidak mau bertemu dengan orang lain. Fujita memohon karena ia lebih cantik daripada yang Kaho pikir. Namun walau awalnya menolak, pada akhirnya Kaho bersedia masuk. Kaho meminta untuk ditemani Kenta. Pria ini bernama Kenta dan ia adalah host dan juga mantan manajer band. Walau yang masuk hanya Kaho, namun Fujita bisa melihat dan mendengar segalanya karena mereka sedang video call. Kaho tidak bisa langsung bertanya, namun Kenta adalah seorang pria penghibur sehingga ia tak mungkin menghina wajah Kaho. Kaho mulai membaik namun dia juga minum alkohol untuk membuat situasi nyaman. Kaho bertanya di mana bangunan terbengkalai tempat ia melakukan syuting video klip. Kenta menjelaskan kalau saat syuting entah kenapa ia merasa merinding. Kenta tinggal di sekitar sana sehingga tahu gedung terbengkalai itu sejak lama. Karena girl band ini memiliki style horor, maka itulah kenapa tempat ini dipilih. Saat melakukan syuting, salah satu member berhenti menari. Kenta bertanya kenapa dan yang mereka lihat adalah bayangan putih yang mereka lihat di jendela. Hanya mereka yang melihatnya dan tidak memberitahu siapapun sehingga syuting kembali dilakukan. Kini Kaho dan Fujita memiliki alamat di mana gedung ini berada. Mereka tak ingin membuang-buang waktu dan langsung pergi ke lokasi. Waktu berlalu mereka sudah sampai di lokasi. Mereka akan masuk dan merekam untuk membuktikan kalau manusia uap memang tinggal di sini. なんで電気つくの？やっぱり誰か住んでんのかな。 Tak lama kemudian lampu tiba-tiba menyala. Mereka pikir mungkin ada orang yang tinggal di sini. Mereka melihat ada sebuah lubang di lantai. Ada tangga di sana sehingga mereka menuruninya. Mereka memeriksa semakin jauh dengan waspada. Jalan ini membawa mereka ke sisi lain bangunan yang lebih luas. Di sana mereka menemukan sebuah patung yang sangat mirip dengan manusia uap. Mereka pikir mungkin saat ini manusia uap sedang tidur. Kaho menelepon Dada Show namun tidak diangkat. Di saat yang sama ada suara telepon lalu beberapa benda jatuh untuk memutarkan sebuah piringan hitam.
Terdengar sebuah lagu sementara Fujita dan Kaho yang takut memilih bersembunyi. Lagu yang diputar adalah lagu favorit Kyoko dan ayah Kenji sebelumnya. Dari patung manusia uap mengeluarkan air mata, kemudian patung ini berubah menjadi manusia uap. Manusia uap hanya bisa merubah tubuhnya sehingga sekarang keadaannya telanjang. Manusia uap seperti sedang menodongkan mic dan berkata untuk menyampaikan permintaan. Ada sebuah pesan suara yang menyuruh manusia uap untuk membunuh ketua geng Yakuza. Artinya selama ini manusia uap tidak bergerak dengan keinginannya sendiri karena ada yang mengontrolnya. Dan seperti yang kita tahu kalau ia berhasil membunuh ketua geng. Setelah manusia uap pergi, Fujita masih ingin merekamnya namun Kaho melarangnya karena berbahaya. Sepertinya setelah dibangkitkan, manusia uap hanya akan menyerang targetnya sehingga Fujita dan Kaho diabaikan. Fujita pikir kalau lagu yang diputar sebelumnya adalah semacam trigger untuk menggunakan manusia uap. Artinya manusia uap adalah senjata biologis. Kaho pikir mungkin mereka harus memberitahu polisi kalau manusia uap sudah memiliki target baru. Fujita melarangnya karena jika mereka bisa merekam siapa orang yang mengendalikan manusia uap, maka uang yang mereka dapatkan bisa lebih dari 1 juta yen. Tak lama kemudian mereka melihat berita kalau manusia uap sudah membunuh ketua geng Yakuza. Di saat yang sama manusia uap kembali. Dengan cepat mereka mengikuti ke dalam bangunan. Seperti dugaan manusia uap hanya bangun untuk menjalankan perintah lalu kembali menjadi patung. Untuk mengetahui siapa tuan manusia uap, Fujita memasang beberapa kamera. Di saat yang sama ada yang datang sehingga mereka bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Kyoko dan Dadasho yang menghubungi Kaho juga adalah Kyoko. Kini kita mundur ke 27 tahun yang lalu. Di Yamanashi sedang ada pameran internasional. Namun di tempat yang sama jugalah White Center berada. Di sini semua orang dipaksa melakukan pekerjaan kasar dan tentunya tidak dibayar dan dieksploitasi termasuk anak-anak. Suatu hari staf mengumumkan kalau ada pekerjaan di luar yang memiliki bayaran mahal. Tentunya banyak orang yang menginginkan pekerjaan ini. Di malam hari, mobil yang dibawa Mori kembali ke White Center. Seorang anak terbangun karena teman dekatnya ikut bekerja membersihkan sisa meteor. Sesuai yang kamu duga kalau bocah ini adalah Kyoko. Saat yang lain tidur, ia menyelinap keluar dan karena tangannya kecil, ia bisa melakukannya. Di luar, Obata dan Mori sedang mencari cara menyingkirkan mayat korban. Sementara Kyoko memeriksa bagian belakang mobil. Yang ia temukan adalah banyak mayat yang sudah kering karena terbakar. Ia takut ketahuan sehingga ia bersembunyi di dalam mobil dan Obata dan Mori tidak menyadarinya. Mori membawa mobil keluar sehingga tanpa sengaja Kyoko juga keluar. Saat Mori berkelahi, Kyoko memanfaatkannya untuk melarikan diri. Kyoko tak mengenal siapapun sehingga ia berjalan tanpa arah. Dan saat ini ia sedang berada di lokasi lama Bunko Ramen. Kyoko hanya bisa melihat dari luar orang-orang makan ramen dengan lahap. Di dalam ada seorang pria bernama Ren dan ia adalah manusia uap di masa depan. Ren sering datang sendirian dan ia menyadari ada Kyoko di luar. Kyoko takut sehingga ia kabur. Ren berkata kalau ia ingin membantu dan memberinya makanan jika ia mau. Kyoko masih defensif dan tidak mau berbicara. Pemilik toko bertanya apa ia harus memanggil polisi. Mendengar ini, Kyoko kabur dan Ren menghentikannya karena ia tak akan memanggil polisi. Akhirnya, Kyoko mau ke restoran walau masih ragu untuk memakan ramennya. Di saat yang sama, dari radio diputarkan lagu kesukaan Ren. Dan lagu inilah yang di masa depan menjadi pemicu untuk membangkitkan manusia uap. Kyoko tidak pernah mendengar lagu ini dan ia juga sudah mulai memakan ramennya. Akhirnya, Kyoko berani bicara dan mengenalkan kalau namanya adalah Kyoko. Ren sering bermain seolah ia adalah penyiar radio dan bertanya apa request Kyoko. Inilah kebiasaannya kenapa Ren bertingkah seperti itu saat nanti menjadi manusia uap. Bukannya memberi permintaan, namun Kyoko malah menangis. Selama di White Center, Kyoko akan dihukum jika menangis sehingga sekarang ia melampiaskannya. Kembali ke masa sekarang. Kyoko menemukan Fujita dan Kaho namun mereka mencoba pergi. Kyoko berkata kalau ia tak ingin menyakiti mereka dan malah mau membuat perjanjian. Kyoko memberikan isi jurnal Obata pada Fujita. Semua kejahatan yang dilakukan White Center ada di sana. Alasan kenapa Kyoko yang seorang reporter tidak bisa membuat berita tentangnya karena jurnal ini hanyalah tentang White Center. Yang Kyoko inginkan adalah siapa yang memerintah pembersihan meteor dan yang menutupi beritanya. Di dalam jurnal tertulis kalau ada organisasi bernama MUFU yang datang ke White Center memeriksa progres pembersihan meteor. Artinya grup yang bertanggung jawab adalah MUFU, namun Kyoko tidak menemukan informasi apapun. Kyoko pikir MUFU mungkin sebuah alias untuk kelompok ilegal.
Dari jurnal tertulis kalau orang Mufu yang datang adalah ketua geng, kepala polisi, dan orang bernama Kai. Itulah kenapa Kyoko mengutus manusia uap untuk membunuh ketua geng dan targetnya sekarang adalah kepala polisi. Namun Kyoko belum tahu siapa Kai ini. Kyoko menjelaskan setelah ia tahu siapa Kai dan membalas dendam maka ia akan menyerahkan diri. Sehingga Kyoko ingin Fujita dan Kaho tidak memberitahu identitasnya dulu pada siapapun dan sebagai gantinya ia akan membayar mereka 2 juta yen. Fujita juga akan memiliki hak eksklusif dari jurnal Obata. Setelah Kyoko menyerahkan diri, mereka bisa menggunakan jurnal ini untuk membuat konten agar channel YouTube mereka viral. Namun Kaho menolaknya. Walau Kyoko ingin balas dendam pada Mufu, namun pembunuhan tetaplah pembunuhan. Kaho pikir cara terbaik adalah dengan mengekspos mereka dengan cara yang benar. Kyoko menjawab kalau ia juga ingin begitu, namun Mufu ini adalah orang yang powerful dan tidak mungkin meminta maaf sehingga membunuh mereka adalah jalan satu-satunya. Di tempat lain, Kenji sedang mencari siapa target manusia uap selanjutnya. Manusia uap memiliki kebiasaan memberi petunjuk siapa target selanjutnya dari pakaiannya. Dan dari pakaian terbarunya ditemukan rencana polisi sehingga Kenji pikir target selanjutnya berasal dari kepolisian. Ternyata ponsel ketua geng ditemukan namun pesan video berisi jurnal Obata sudah dihapus. Kemudian Kenji ke rumah Kyoko dan di saat yang sama Kyoko baru pulang. 日誌のデータ持ってったんだろ。 Kenji tahu kalau Kyoko memiliki jurnal Obata namun Kyoko membantahnya. Kyoko berkata kalau ia memang melihat jurnal Obata dari ponsel ketua geng namun ia tak menghapusnya. Kyoko sudah mengingatkan kalau ada pengkhianat di kepolisian namun Kenji masih tak percaya. Kyoko memberikan salinan jurnal Obata pada Kenji. Dari jurnal ini menyebutkan nama kepala polisi yang artinya ia terlibat dengan White Center. Kyoko bertanya jika Kenji berada di posisinya apakah ia akan tetap mempercayai kepolisian karena kepala polisi justru dalang di balik White Center. Di tempat lain, Fujita membujuk Kaho. Kaho masih tidak ingin bekerja sama dengan Kyoko karena Kyoko ingin membunuh. Fujita yakin jika mereka membuat video ini pasti dijamin viral. Fujita bukan bermaksud mengeluh namun ia ingin menjadi orang sukses. Karena YouTube mereka tak berpenghasilan, mereka masih harus bekerja pekerjaan biasa. Namun ternyata Fujita kembali ke tempat manusia uap. Ia membangkitkan manusia uap di belakang Kaho karena sudah memiliki rencana. Sementara itu, Kenji masih sedang bersama Kyoko. Kyoko bertanya jika ternyata kepala polisi memang bersalah, apa ia bisa menangkapnya. Kenji tak menjawabnya karena hubungannya sangat dekat. Sehingga ia ingin memastikannya lebih dulu sebelum memberi jawaban. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah kepala polisi. Karena sudah dekat, Kenji sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh kepala polisi. Namun mereka tidak mengira kalau Kenji akan datang sendirian. Tanpa basa-basi, Kenji langsung menunjukkan jurnal Obata pada kepala polisi. Kenji bertanya kalau anggota Mufu adalah kepala polisi, ketua geng, dan orang bernama Kai. Kenji ingin tahu siapa Kai ini. すべては国のためだった。 Kepala polisi menjawab kalau semua itu dilakukan untuk kebaikan negara. Orang White Center yang meninggal saat pembersihan meteor diproses sebagai orang hilang. Meteor yang jatuh sangat berbahaya dan beracun. Namun demi kepentingan negara, orang White Center rela dikorbankan. Kyoko menghina kepala polisi yang rela mengorbankan orang tak bersalah. Namun dari sudut pandang kepala polisi, ia juga menyelamatkan lebih banyak orang dengan pembersihan meteor ini. Jika dibiarkan, efek dari meteor akan menyebar ke tempat pameran berada. Karena keterbatasan waktu, hanya inilah opsi yang tersedia. Kyoko menunjukkan kalau manusia uap adalah orang yang dikirim untuk membersihkan meteor. Ia bermutasi dan berubah menjadi manusia uap. Kyoko mengingatkan kalau kepala polisi adalah target selanjutnya. Kyoko ingin tahu siapakah ini namun kepala polisi masih tak mau menjawabnya. Kenji dan Kyoko tidak memaksa dan akan langsung pulang. Sementara itu, ternyata Fujita membangkitkan manusia uap hanya untuk membuat video YouTube. Video ini ia upload di channelnya. Fujita sudah tahu kalau target Kyoko selanjutnya adalah kepala polisi. Isi videonya menjelaskan manusia uap yang menjadikan kepala polisi sebagai targetnya. Video ini viral bahkan kepala polisi sudah melihatnya. Satu-satunya cara agar kepala polisi selamat adalah mengakui semua kejahatannya dan memberitahu siapa saja yang bertanggung jawab di White Center. Di tempat lain, Yoshida pergi ke sebuah tempat bowling. Ternyata Yoshida bekerja untuk Kai. Ia memberi uang pada anak ketua geng Yakuza sesuai perjanjian untuk tidak menyebarkan isi jurnal Obata. Namun Kai memiliki permintaan lain yang ingin Yakuza lakukan. Di tempat lain, kepala polisi menelepon Kenji. Ia sudah memikirkannya dan akan melakukan konferensi pers dan memberitahu semua kejahatan yang ia lakukan termasuk siapa Kai.
Selain itu, kepala polisi berkata kalau ia bertanggung jawab atas kematian ayah Kenji. Sementara itu, Kyoko diberitahu atasannya untuk segera ke kantor karena kepala polisi akan melakukan konferensi pers di channelnya. Saat sampai di kantor, Kyoko baru melihat kalau dari channel Fujita menayangkan manusia uap yang mengancam akan membunuh kepala polisi. Di tempat lain, kepala polisi sudah siap. Di luar rumahnya, ia bertemu dengan Yoshida. Kepala polisi tahu kalau Yoshida bekerja untuk Kai dan Yoshida ingin mengantarnya. Namun bukannya membawa ke kantor Kyoko, Yoshida di sini untuk membunuh kepala polisi. Yoshida sangat loyal pada Kai sehingga tidak ingin identitas Kai terekspos. Waktu berlalu, Kyoko dan krunya sudah menunggu lama namun mereka tidak tahu kalau kepala polisi sudah dibunuh. Tak lama kemudian mayatnya ditemukan namun pemberitaannya adalah kepala polisi meninggal karena bundir. Di tempat lain, Kaho terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara karena berpikir kalau Fujita baru pulang bekerja. Namun ternyata itu adalah geng Yakuza karena mereka kesini atas permintaan Yoshida dari Kai. Mari flashback lagi ke 27 tahun yang lalu. Ren bukanlah orang dari Wade Center. Wade Center sudah terlalu kehilangan banyak orang sehingga orang dari luar yang kini diminta dan salah satunya adalah Ren. Orang-orang di sini memakai pakaian lengkap sementara Ren dan yang lainnya hanya diberi masker tipis. Yang mereka perlu lakukan hanyalah membawa bom dan detonator ke dalam gua tempat meteor jatuh. Mereka pikir ini tugas sederhana sehingga Ren dan yang lainnya melakukannya. Terlihat dari layar kalau semakin dekat mereka dengan meteor, radiasinya akan membakar kulit. Ren menjadi satu-satunya yang tersisa. Ia melihat ada banyak mayat yang sudah hangus terbakar. Namun entah kenapa Ren berhasil menggapai lokasi meteor berada. Ia adalah yang paling jauh melakukannya. Meteor mengeluarkan cahaya biru. Kulit Ren sudah terbakar dan mengeluarkan cahaya. Ren sudah sangat lemas dan tubuhnya mulai berubah menjadi asap. Ia berhasil menempelkan detonator pada bom. Orang di luar sudah menerima sinyal dan Mori ingin langsung meledakkan meteor. Sebelum meledak, Ren berhasil keluar gua. Tubuhnya tidak terbakar namun mengeluarkan banyak asap. Ia sangat menderita namun tidak ada yang mau menolongnya. Kemudian bom diledakkan dan terkena shockwave dari ledakan membuat tubuh Ren berubah menjadi abu dan menghilang. Dan begitulah bagaimana manusia uap tercipta. Kembali ke masa sekarang. Di pagi hari, Fujita baru pulang. Ia terus memeriksa karena video tentang manusia uap viral dan ditonton 4 juta kali. Fujita ke rumah mencari Kaho, namun yang ia temukan Kaho yang sedang disekap Yakuza. Alasan mereka menyerang karena video manusia uap yang diupload di channel Fujita. Hal ini membuat mereka adalah satu-satunya yang diketahui memiliki hubungan dengan manusia uap. Sementara itu, Kenji kembali memeriksa barang-barang ayahnya. Kenji memeriksanya lagi karena kepala polisi berkata kalau ia bertanggung jawab atas kematian ayah Kenji. Kenji pernah menguping kalau ayahnya sedang meneliti Wade Center. Kepala polisi menyarankan agar ayah Kenji untuk tidak menyelidiki lebih jauh karena selain Yakuza, Wade Center juga dilindungi orang yang powerful. Namun ayah Kenji selalu menjunjung tinggi keadilan dan karena itulah ia dibunuh. Namun Kenji diberitahu kalau kematian ayahnya adalah kecelakaan karena ditabrak mobil saat bertugas. Kemudian Kenji memeriksa catatan ayahnya. Di sana tertulis kalau salah satu staf Wade Center adalah Mori. Kenji sadar kalau Mori adalah orang yang pernah ia interogasi. Ia pikir Mori lah orang yang membunuh ayahnya. Kenji kembali ke kantor polisi untuk memeriksa kasus kematian Mori. Berdasarkan berita, Mori dikabarkan meninggal karena bundir karena Kyoko yang menyebarkan kasusnya. Namun dari hasil autopsi menemukan ada luka bakar di paru-paru Mori. Mengetahui ini, Kenji sadar kalau Mori adalah korban pertama manusia uap. Kenji memeriksa daftar sindikat Fujishiro dan menemukan nama Mori. Artinya Mori berhubungan dengan Wade Center karena semua orang yang manusia uap bunuh berhubungan dengan Wade Center. Saat memeriksa catatan kriminalnya, ia melihat Mori pernah membuat masalah di Bunko Ramen. Kembali ke tempat Fujita. Fujita disiksa untuk memberitahu di mana lokasi manusia uap. Fujita awalnya tak mau mengatakannya, namun karena Kaho juga diancam, Fujita terpaksa menurut. Fujita berkata kalau manusia uap sangat mungkin bisa dikontrol. Di tempat lain, Kyoko pergi ke rumah kepala polisi dan yang ia temui di sini hanyalah istrinya. Kyoko menunjukkan jurnal Obata padanya. Sekarang mungkin bukan saat yang tepat, namun Kyoko ingin ia tahu kalau kepala polisi tidak bundir melainkan dibunuh oleh Mufu. Istri kepala polisi memberitahu kalau Mufu bukanlah sebuah organisasi rahasia seperti yang selama ini Kyoko pikirkan. Ternyata Mufu adalah sebuah band yang kepala polisi buat saat SMA. Membernya adalah kepala polisi, ketua geng, dan juga Kai. Miura Takeshi, ima no tochiji yo. Dan ternyata Kai adalah nama lain dari gubernur Tokyo sekarang.
Kini Kyoko tahu siapa orang terakhir yang harus ia bunuh. Ia mengirim foto dan perintah pada manusia uap untuk membunuh gubernur. Namun ia terlambat. Fujita sudah membawa Yakuza ke lokasi manusia uap. Pesan Kyoko tidak tersampaikan, namun manusia uap sudah bangun. Di saat yang sama, pria inilah Kai yang memiliki nama asli Miura dan sekarang adalah gubernur Tokyo. Miura diberitahu lokasi ini karena ia orang paling powerful di Tokyo. Miura meminta semua orang pergi kecuali Fujita dan Kaho. Miura membebaskan ikatan Kaho dan Fujita. Miura ingin tahu bagaimana cara mengontrol manusia uap. Fujita menjelaskan untuk membangunkan manusia uap hanya perlu memutarkan lagu favoritnya. Setelah manusia uap bangun, yang perlu dilakukan tinggal memberi perintah. Miura ingin menguji teori ini lalu mengizinkan Fujita dan Kaho untuk pergi. Miura tak sebaik itu karena ia meminta manusia uap untuk membunuh Kaho dan Fujita. Manusia uap menurut sehingga Kaho dan Fujita melarikan diri. Mereka menggunakan mobil, namun manusia uap yang bisa terbang tentu bisa mengejar mereka. Fujita tahu kalau ia tak bisa lari selamanya. Ia berhenti di sebuah pom bensin lalu menyiram tubuhnya dengan bensin. Manusia uap sudah dekat sehingga Fujita melemparkan Kaho ke sungai. Manusia uap menangkap Fujita, namun ini bagian dari rencananya. Setelah tubuhnya dipenuhi bensin, Fujita menyalakan korek sehingga mereka meledak. Tentunya Fujita meninggal di tempat, sementara manusia uap masih hidup namun sepertinya ia bisa terluka. Di tempat lain, Kenji ke Bunko Ramen. Pemilik Bunko Ramen sekarang adalah anak dari pemilik sebelumnya. Namun ia menyimpan semua foto dari restoran lama dan masih memajangnya. Kenji menemukan foto Ren bersama Kyoko dan bisa mengenalinya. Di saat yang sama, Kyoko juga datang. Kenji sudah mengerti kalau Kyoko memiliki hubungan dengan manusia uap. Di saat yang sama, dari TV menunjukkan berita kalau Kyoko menjadi buronan karena diduga terlibat dengan pembunuhan yang dilakukan manusia uap. Kyoko bersedia untuk menyerahkan diri dan ditangkap. Namun Kenji yang masih mencintai Kyoko tak ingin menyerahkannya begitu saja. Kenji menyembunyikan Kyoko di sebuah penginapan. Mereka melihat berita kalau Miura memutarbalikkan fakta dan membuat Kyoko orang jahatnya. Di tempat lain, walau Miura sekarang gubernur namun pemilu sebentar lagi dan posisinya terancam. Namun setelah penyerangan manusia uap, angka pemilihannya naik karena orang-orang cemas dengan ketidakpastian. Artinya, teror manusia uap menguntungkan Miura. Namun walau begitu, masih ada jarak antara Miura dan saingannya. Namun Miura sudah memiliki ide. Kembali ke tempat Kenji dan Kyoko. Kenji bertanya kenapa Kyoko bisa ada di White Center. Kyoko menjawab kalau ibunya membuangnya ke sana. Sejak ayahnya meninggal, ibunya menganggapnya sebagai beban sehingga dibuang. Saat berhasil kabur dari White Center, Kyoko bertemu dengan Ren dan hidup bersamanya walau sementara. Ren menganggap Kyoko sebagai adiknya sendiri dan hidup Kyoko bahagia. Selama beberapa bulan bersama Ren adalah satu-satunya kenangan bahagia Kyoko di masa kecilnya. Namun suatu hari ibu Kyoko mencarinya dan saat ini ia adalah kekasih Mori. Walau ibu Kyoko menelantarkannya, namun sekarang ia ingin merebut kembali Kyoko. Mori ingin membawa Kyoko, namun tentunya Ren menghentikannya. Walau menelantarkan Kyoko, namun ibunya tetaplah ibunya. Kyoko melihat tato ular di tangan Mori. Mori menganggap Ren adalah predator dan ingin merebut Kyoko. Ren melawan sehingga ia dan Mori berkelahi sehingga pemilik toko memanggil polisi. Mereka diinterogasi secara terpisah. Mori dan ibu Kyoko menganggap mereka menyelamatkan Kyoko dari Ren yang merupakan orang mesum. Kyoko membantahnya karena Ren melindunginya. Mereka melihat betapa kasarnya ibu Kyoko sehingga tidak mempercayainya. Semua orang takut pada Mori apalagi ia adalah member Yakuza. Namun untungnya tidak dengan ayah Kenji. Ayah Kenji tegas dan tidak bisa diintimidasi. Ayah Kenji bisa merasakan kalau Kyoko lebih menyukai bersama Ren daripada ibunya. Untungnya kesepakatan tercipta. Kyoko tak akan kembali lagi ke White Center atau pada ibunya. Kyoko bisa tinggal bersama Ren namun ada hal yang harus Ren lakukan agar bisa tinggal bersama Kyoko. Dan itu adalah membersihkan meteor. Mendengar cerita Kyoko, Kenji bisa mengenali kalau orang yang membela Kyoko mungkin adalah ayahnya. Kenji menunjukkan kalau ayahnya meneliti White Center setelah menemukan Kyoko walau pada akhirnya ia dibunuh. Kyoko menjelaskan kalau suatu hari saat ia terbangun, Ren tidak ada di rumah. Ia ke toko ramen untuk mencari Ren. Pemilik toko memberitahu kalau Ren bergabung dengan tim pembersih meteor. Kyoko memintanya untuk diantar ke sana. Mereka tak bisa masuk lebih jauh namun Kyoko menyelinap. Ia bisa melihat saat Ren berubah menjadi manusia uap keluar dari lokasi meteor.
Kyoko hanya bisa menangis melihat orang yang menyelamatkannya menderita. Setelah itu, Kyoko tidak pernah melihat Ren lagi dan hidup mandiri di usia belita. Keesokan harinya, Kenji melihat ada mobil polisi yang datang. Kenji sadar kalau pemilik penginapan melapor polisi sehingga saat polisi datang mereka sudah pergi. Di tempat lain dengan sebuah telepon umum, Kaho menelepon Kyoko. Kyoko sudah mendengar kalau Fujita dibunuh manusia uap. Kaho memberitahu kalau yang memerintahnya adalah Miura. Karena takut Kaho dalam bahaya, Kyoko ingin mereka bertemu. Di perjalanan, Kenji bertanya sejak kapan Kyoko tahu kalau Ren menjadi manusia uap. Kyoko menjawab 6 tahun yang lalu. Ada sebuah segmen berita membahas tentang tempat yang terbengkalai. Kyoko mengajukan diri karena ternyata rumah lama yang terbengkalai ini adalah rumah lama Ren dan Kyoko dulu. Rumah ini tak disewa lagi setelah Ren sehingga terbengkalai. Di saat yang sama ada asap dari Ren yang baru pertama kali Kyoko lihat. Ia mengikutinya dan inilah bagaimana Kyoko menemukan patung manusia uap. Kyoko tak mengerti bagaimana namun sekarang Ren berubah menjadi patung. Kemudian Kyoko membeli bangunan lama Ren yang terbengkalai dan mengunjunginya tiap beberapa bulan. Tak lama setelah itu Kyoko bertemu Kenji. Hidup Kyoko yang selama ini mandiri, kini ia pikir kalau mungkin sekarang ia bisa bahagia. Semuanya berjalan lancar hingga beberapa bulan yang lalu. Ingat, setelah gagal mengurung Mori, Kenji pulang dengan keadaan mabuk dan Kyoko yang membawanya pulang. Saat Kyoko membereskan berkasnya, ia menyadari kalau Mori adalah orang yang mengirim Ren untuk pembersihan meteor. Tak jauh dari sana, ia juga melihat cincin tunangan yang dibeli Kenji. Kyoko sadar kalau Kenji akan melamarnya. Kyoko ingin curhat sehingga pergi ke tempat Ren sambil memutarkan lagu kesukaan Ren. Kyoko memberitahu kalau ia menemukan orang yang ia sayangi dan juga benci. Kyoko bingung apakah ia harus balas dendam pada Mori atau move on bersama Kenji. Sepertinya Ren bisa mendengar dan akhirnya berubah menjadi manusia uap. Walau tak bisa diajak bicara, Ren bertanya apa Kyoko memiliki permintaan. Keesokan harinya, Kyoko mendatangi Mori untuk mewawancarainya yang dituduh terhubung dengan kematian seorang remaja. Namun sesuai dugaan, Kyoko tidak mendapatkan pengakuan apapun. Kemudian Kyoko kembali menemui Ren dan memohon agar Ren membunuh Mori. Di malam hari, Kyoko ke tempat tinggal Mori. Tanpa basa-basi, Ren langsung mencekik Mori. Ren tak bisa dikalahkan dan dengan mudah membunuh Mori. Inilah pembunuhan pertama manusia uap. Tugas Ren hanyalah membunuh Mori sehingga sekarang tugas Kyoko yang membuatnya terlihat seperti bundir. Setelah membunuh Mori, Kyoko memutuskan kalau ia memilih membalas dendam daripada melanjutkan hidup dengan Kenji. Di tempat lain, Kaho sedang di sebuah taman. Ia melihat Ren dan langsung bersembunyi. Ren mengabaikannya karena sepertinya tugasnya bukan lagi untuk membunuh Kaho. Di saat yang sama, Kyoko melihat Kaho sehingga mengejarnya. Sementara saat ini, Kaho sedang mengikuti Ren. Ren memasuki bangunan tim ses Miura, kemudian sebuah ledakan besar terjadi. Mundur ke beberapa menit yang lalu, Miura datang untuk menyapa tim sesnya. 2 hari lagi adalah hari pemilihan sehingga Miura bersemangat. Di saat yang sama, Ren datang kemudian meledakkan tempat. Di saat yang sama, Kyoko melihat manusia uap yang sudah meledak kemudian pergi. Mereka tidak mengerti jika Miura bisa mengontrol manusia uap, kenapa Miura diserang. Kyoko membawa Kaho ke mobil Kenji. Dari berita menjelaskan kalau dari ledakan sebelumnya 3 orang meninggal sementara Miura berhasil selamat. Kaho tak mengerti kenapa manusia uap menyerang Miura. Kaho ingat kalau Fujita pernah menyimpan kamera di lokasi patung manusia uap. Mungkin jika mereka kembali mereka bisa menemukan kamera itu dan tahu siapa yang memerintah manusia uap. Waktu berlalu mereka sampai di lokasi. Sekarang tempat ini berharga sehingga dijaga Yakuza. Karena cuma ada 2, Kenji bisa mengalahkannya dengan mudah. Mereka ke lokasi patung dan kamera Fujita berhasil ditemukan. Ternyata yang menyuruh manusia uap menyerang Miura adalah Miura sendiri. Ia melakukannya agar ia terlihat seperti pahlawan, namun ia memastikan agar di penyerangan ini ia hidup namun yang lain mati. Mereka sadar kalau Miura adalah orang yang sangat jahat. Dengan teror dari manusia uap membuat elektabilitas Miura meningkat. Masyarakat cemas sehingga lebih memilih stabilitas daripada perubahan. Satu-satunya orang yang diuntungkan atas teror manusia uap adalah Miura. Di saat yang sama mereka mendengar ada orang yang datang. Kenji mengajak pergi namun Kyoko memiliki ide. Saat Yakuza pergi, Kenji sengaja menunggu sendirian. Ia melawan banyak member geng seorang diri namun pada akhirnya tentu ia kalah jumlah. Mereka melihat Kenji memegang kamera namun memorinya sudah dicabut. Kini mereka tahu kalau ada orang yang mereka Miura saat memberi perintah pada manusia uap. Kemudian Miura diberitahu kalau mereka memiliki masalah karena ada yang merekamnya.
Tentunya Miura meminta agar Kenji disiksa dan rekamannya harus ditemukan. Kenji disiksa namun ia tak lemah dan tidak mengadukan Kyoko. Tak lama kemudian Miura datang. Walau dihajar habis-habisan namun Kenji masih hidup. Miura tahu kalau ia tak bisa mengancam Kenji sehingga memberinya penawaran. Miura menawarkan ia bisa membuat Kenji menjadi kepala polisi baru namun Kenji menolak dengan meludahi Miura. Miura kini mengancam akan membunuh Kenji. Kenji akhirnya memberitahu kalau pemilik rekaman itu adalah Kyoko dan ia sudah terlambat. Kemudian Miura membangkitkan manusia uap dan menyuruhnya untuk membunuh Kyoko. Karena sekarang Kenji sudah tak berguna, Miura memerintahkan untuk membunuh Kenji. Kini kita flashback sejenak. Ternyata ini memanglah rencana Kyoko. Ia pikir ia memiliki cara untuk menghentikan manusia uap. Ia meminta Kenji untuk mencari cara agar Miura mengirim Ren untuk membunuhnya. Kyoko ingin menghentikan Ren untuk selamanya agar tak digunakan untuk membunuh lagi. Kembali ke masa sekarang, Kyoko dan Kaho ingin menemui saingan Miura. Karena sekarang Kyoko adalah buron, terpaksa yang menemuinya adalah Kaho. Kaho menunjukkan kalau orang yang memerintah manusia uap membunuh adalah Miura sendiri. Namun masalahnya tentu mereka pikir ini adalah video editan. Jika mereka menayangkannya, kredibilitas mereka bisa hancur seketika. Namun saingan Miura berani menayangkannya karena jika tidak ditayangkan, ia akan kalah dari Miura jadi tak ada bedanya. Mereka tidak bisa menayangkannya begitu saja sehingga Kaho yang akan menayangkannya lebih dulu di channel YouTube-nya. Sementara itu, sebelum dibunuh, Kenji akan disiksa lebih dulu. Namun Kenji tentunya memiliki rencana. Tanpa disadari, ia terus berusaha memotong ikatannya. Ia berhasil melepaskannya tepat waktu kemudian melawan semua orang. Walau dipenuhi luka, namun Kenji bisa menang melawan beberapa orang sekaligus. Kemudian Kenji menelepon Kyoko memberitahu kalau Ren sudah di perjalanan memburunya. Kyoko memberitahu kalau ia akan menjebak Ren di bangunan lama kantornya dan ia sudah memiliki ide. Di tempat lain, Kaho memulai live stream di channel YouTube-nya. Karena pernah viral karena mengupload video ancaman manusia uap pada kepala polisi, membuat live stream kali ini dipenuhi penonton. Kaho memanfaatkannya untuk menayangkan video saat Miura memerintah manusia uap. Di tempat lain, Miura sedang melakukan kampanye dan terlihat dipenuhi percaya diri karena pendukungnya memang banyak. Tak lama kemudian, satu persatu pendukung Miura meninggalkan kampanyenya karena melihat ternyata Miura adalah pejabat busuk. Miura sadar kalau semua rencananya gagal total. Sementara itu, Kenji ke kantor polisi. Ia memberitahu kalau mereka akan menangkap Miura. Yoshida sebagai anak buah Miura tentu membela Miura. Kenji menunjukkan berita kalau Miura adalah orang yang menggunakan manusia uap. Kepala polisi sementara pikir menangkap Miura adalah langkah berat. Kenji tak takut dan balik menantang apa mereka tidak akan melakukan apapun. Kenji tak dijawab sehingga ia tetap akan menangkap Miura. Mereka ke kantor Miura namun Miura tidak ada di sana. Kenji meminta semua orang untuk mencarinya. Yoshida mencoba membunuh Kenji namun Abe menghentikannya. Di saat yang sama, Kenji diberitahu kalau Miura ada di rooftop. Abe akan melawan Yoshida sehingga Kenji langsung pergi ke rooftop. Yoshida adalah orang yang licik dan memiliki banyak pistol. Abe harus melawan dengan tangan kosong. Namun Yoshida bukan orang biasa dan ia berhasil memojokkan Abe. Ia ingin membunuh Abe dengan menggunakan kawat besi. Namun Abe berhasil mendorong Yoshida sehingga memasuki lift. Pintu lift tertutup sementara ujung tali besi masih ada di luar sehingga Yoshida meninggal terpotong tali besinya sendiri. Sementara itu, Kenji sudah sampai di rooftop. Miura sudah tidak memiliki alasan untuk hidup lagi. Miura menjatuhkan diri namun Kenji menghentikannya. Tentunya Kenji juga bisa ikut jatuh namun untungnya banyak rekan polisinya yang menghentikannya. Kenji terselamatkan dan Miura juga akan ditangkap. Di tempat lain, Kyoko sudah sampai di gedung lama kantornya. Karena sudah tak dipakai, ia terpaksa harus memecahkan jendela. Alasan Kyoko memilih tempat ini adalah ada sebuah ruangan khusus di basement. Manusia uap sudah dekat dan bisa membunuhnya kapanpun. Kyoko pergi ke berangkas kedap udara yang ada di sini. Setelah manusia uap masuk, Kyoko mengunci berangkas bersama manusia uap. Kyoko tahu kalau tidak ada cara untuk membunuh Ren, namun yang ingin Kyoko lakukan adalah mengurungnya agar tak digunakan lagi. Manusia uap menyerang Kyoko sesuai permintaan Miura. Namun saat melihat Kyoko, sepertinya Ren menyadari siapa Kyoko. Waktu berlalu, Kenji sudah sampai ke gedung lama kantor Kyoko. Dari jendela, ia bisa melihat Kyoko yang sedang diserang oleh manusia uap. Terjadi ledakan besar hingga tak tersisa apapun. Maju setahun kemudian, kebenaran tentang Kyoko, Ren, dan Wade Center sudah diberitakan. Walau mayat Kyoko tidak ditemukan, namun makam untuk Kyoko tetap dibuat. Kemudian Kenji pulang ke rumah. Saat beristirahat, ia memutar lagu favorit Ren. Lalu muncul asap yang sepertinya bukannya mati, namun Kyoko berubah menjadi manusia uap.
Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Awalnya Mimin pikir series ini temanya kayak superhero gitu, tapi ternyata menjadi crime action. Karena penjahatnya ini punya kekuatan aneh, Mimin pikir bakalan ada unsur komedinya. Mimin surprisingly suka banget sama eksekusinya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Tentunya yang paling dipenuhi misteri adalah seputar Ren atau manusia uap. Series ini terlalu fokus pada alasan kenapa manusia uap membunuh dan bukan pada manusia uapnya sendiri. Kekuatan Ren menurut Mimin terlalu liar. Dia bisa meledak, terbang, bahkan mendorong seolah punya tubuh fisik. Menurut Mimin, cara yang paling masuk akal cara Ren harusnya membunuh adalah seperti yang dilakukan pada Profesor Sano. Dan yang kedua adalah kenapa dari banyaknya orang hanya Ren yang bermutasi. Ren memang menjadi satu-satunya orang yang paling dekat dengan Meteor. Namun tadi dijelaskan kenapa Ren bisa bertahan lebih lama dibandingkan yang lainnya. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di sini adalah siapa manusia uap sebenarnya. Tapi informasi mengenai siapa Ren dan hubungannya dengan Kyoko gak bikin Mimin kaget karena expected. Menurut Mimin, plot twist di sini kurang begitu kuat. Cuma memang cara penyampaian flashbacknya aja yang Mimin suka. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka endingnya. Di sepanjang series, manusia uap digambarkan tidak bisa dibunuh dan sangat kuat. Orang yang berhasil melukai manusia uap hanyalah Fujita, itu pun Fujita yang meninggal. Mimin suka konsep manusia uap yang tidak bisa dikalahkan tetap konsisten hingga akhir cerita. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin awalnya pikir cerita ini bakalan garing soalnya kayak ada unsur superhero-nya gitu. Tapi ternyata lebih gelap dan lebih serius dari yang Mimin kira. Twist dan endingnya pun Mimin suka. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Human Vapor tahun 2026 adalah 8,4. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.